Nah, kemudian yang ke-16 ikhwah, Ahlu Sunnah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan masalah kitabullah, khususnya Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita saat ini, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mengimani semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana datangnya dalam bahasa Arab dan sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memahami Al-Qur'an ini, mentadabbur Al-Qur'an ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian, menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak ada jalan untuk memahami kitabullah, untuk memahami Al-Qur'an dan juga penjelasnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan merujuk pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun selain jalan ini, maka tidak akan bisa memberikan hidayah atau tidak akan bisa menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ikhwah. Dan keimanan kita sangat berbanding lurus dengan bagaimana kedekatan kita dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita sangat dekat dengan kalamullah, Al-Qur'anul Karim, maka insyaallah kita akan semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala dan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Pun demikian, semakin kita jauh dari kitabullah, maka kita juga semakin jauh dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Beriman kepada kitab-kitab Allah tabaraka wa taala ini mengandung 4 hal. Mengandung 4 hal. Sebagaimana tadi beriman kepada para malaikat. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Kita harus meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya semua kitab-kitab Allah azza wa jalla ini benar-benar diturunkan dari sisinya. Semuanya adalah kalamullah. Semua kitab-kitab yang terdahulu itu adalah kalamullah sebelum dirubah atau sebelum mengalami perubahan oleh tangan-tangan manusia. Zabur, Taurat, Injil, kita meyakini semuanya adalah kalamullah sebelum mengalami perubahan. Adapun setelah mengalami perubahan, maka dia tercampur dengan kalam manusia. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui. Seperti Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini harus kita imani dengan pengimanan yang tafsir seperti ini. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang sahih. Seperti berita-berita dalam Al-Qur'an dan berita-berita dari kitab-kitab terdahulu yang belum diselewengkan atau yang masih sesuai dengan disampaikan dalam Al-Qur'an, khususnya tentang masalah keimanan dan tauhid. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya. Karena dalam Al-Qur'an ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya serta ridha dan tunduk kepadanya. Baik kita memahami hikmahnya maupun tidak memahaminya. Hikmah ini merupakan sesuatu yang menjadi
motivasi atau menjadi penggerak untuk kita melakukan sebuah ibadah. Akan tapi jika pun kita tidak mengetahui hikmahnya, maka tetap kita wajib tunduk kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun kita mengetahui hikmahnya, maka itu adalah tambahan atau bisa kita katakan bonus, ya, agar kita lebih, ya, semangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti mengandung kebaikan, pasti berisi hikmah, kebaikan. Ya. Dan sebaliknya apa yang dilarang oleh syariat pasti mengandung madarat, pasti mengandung bahaya, pasti mengandung sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, oleh karenanya kita tidak dibenarkan mengerjakan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran, ya. Ya. Kemudian yang ke-17, ikhwah, dari prinsip-prinsip dasar akidah Islam adalah kita wajib meyakini dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Qaulan wahidan, dengan satu pendapat, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Baik Al-Quran yang tersimpan dalam dada-dada kaum muslimin, dalam hafalan-hafalan mereka, ataupun yang diucapkan oleh lisan, ataupun yang termaktub dalam tulisan, itu semua adalah kalamullah. Kita katakan Al-Quran kalamullah, ya, tanpa membedakan kalau yang diucapkan, kalau yang ditulis adalah makhluk, tidak, ya. Itu bukan akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk, bukan makhluk, baik yang tersimpan dalam dada-dada kaum muslimin atau yang termaktub atau yang terucap, itu semua kalamullah, kalamullah qaulan wahida. Dan banyak firman Allah Azza wa Jal yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ya. Ini salah satu prinsip atau usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Makanya Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah, ya, disebut kalimullah karena Allah Azza wa Jalla pernah langsung berbicara kepada Musa alaihissalam. Dan juga ayat yang lain, dalil yang lain tentang sifat atau tentang Al-Quran adalah kalamullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, ya. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, mendengar kalam Allah, ya. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui, ya. Al-Quran kalamullah, ya, bukan makhluk, karena kalam merupakan salah satu daripada sifat Allah Azza wa Jal, dan sifat Allah itu bukan makhluk, ya. Karena Al-Quran, karena kalam adalah sifat Allah, salah satu sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk, ya. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ini adalah akidah Mu'tazilah. Dan ini pernah terjadi, ya, fitnah di zaman Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, ya. Dan beliau kokoh, ya, dan tegur tegar, kokoh dan tegar di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak bergeming sama sekali, walaupun beliau disiksa, walaupun beliau dicambuk, walaupun beliau di penjara ketika itu, tapi beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, ya. Ini fitnah yang pernah terjadi zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Dengan fitnah ini kemudian para ulama menggelari beliau dengan imamu ahli sunnah wal jamaah. Pada saat terjadinya fitnah ini, ya, para ulama ada 3 sikap, ya. Ada yang mengatakan Al-Quran, ya, makhluk, tapi hati mereka mengingkari.
Ya, hati mereka apa? Mengingkari, sehingga selamat mereka dari siksaan. Ya tentu ya, orang yang seperti ini mendapatkan uzur, karena jika dia mengatakan ya makhluk, dia mengatakan kalamullah, maka dia akan disiksa dan bahkan ya dibunuh dan semacamnya. Ya. Kemudian sikap yang kedua di antara mereka para ulama adalah dengan melakukan tauriyah. Ya, tauriyah dengan mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadhihi makhluqatun lillah. Sambil apa? Sambil menunjuk begini. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kemudian mengatakan hadhihi makhluqatun lillah. Ini maksud apa? Ini makhluk Allah. Yang dia maksud adalah ini, bukan Zaburnya, bukan Tauratnya, bukan Injilnya, bukan Al-Quran, tapi maksudnya ini. Itu makanya tauriyah namanya. Ya. Mengelabui, pengelabuhan. Ya, pengelabuhan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, tetap mengatakan di hadapan penguasa ketika itu bahwasanya Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluk. Ini akidah yang harus kita pegang ya benar-benar ikhwah, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Jelas, kalama rabbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerinci ya apa yang termaktub dalam mushaf, apa yang terucap oleh lisan, itu apa? Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan satu kata, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Siapa di antara kalian yang sudi membawaku kepada kaumnya? Karena sungguhnya kaum Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ya, untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ya. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga di dalam dada, atau yang dihafal oleh kaum muslimin, atau yang dibaca oleh lisan, atau yang ditulis dalam mushaf, kalamullah. Kita katakan kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Lafaznya, hurufnya, dan maknanya semua adalah kalamullah. Ya. Jadi sederhana dan tidak jelimet ya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, atau prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian yang ke-18 ikhwah, prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah atau usul akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada para rasul ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Beriman kepada para rasul yakni mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus mereka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ya. Siapa yang menjawab seruan mereka akan beruntung dan bahagia, sedangkan orang yang menentang mereka akan rugi dan menyesal. Ya. Disebutkan dalam al-usul ats-tsalatsa ya. Annallaha khalaqaka wa razaqaka, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ya. Tiga permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushul Tsalatsah. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan Allah telah memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dan telah memberikan kita rezeki bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Ya. Atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, memberikan kita rezeki ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah utus kepada kita rasul. Allah Azza wa Jalla utus kepada manusia para rasul. Siapa yang mentaatinya, siapa yang beriman kepadanya, maka dia akan masuk surga
dan siapa yang menentangnya atau bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Maka tidak ada ya jalan ya untuk menuju surga Allah tabaraka wa taala untuk kita saat ini kecuali dengan mengikuti ya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk seluruh manusia pada umumnya ya setelah diutusnya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu surga telah tertutup kecuali pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari yang mendengar tentangku, yang mendengar tentang dakwahku, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ya, maka alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman. Ya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menempuh jalan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah tabaraka wa taala, dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dengan kuat, dengan kokoh, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan di atas jalan tersebut. Ya. Dan Rasul yang pertama, ikhwas sekalian, adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya. Jadi Rasul yang pertama Nuh. Adapun Nabi yang pertama adalah Adam alaihi salam. Ya. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada Nabi setelah beliau. Ini juga merupakan usul keyakinan yang prinsip daripada ahlu sunnah dan juga Islam secara umum, bahwasanya tidak ada Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku ya sebagai Nabi atau sebagai Rasul ya setelah beliau, maka dia telah kufur dan termasuk orang-orang yang membenarkan pengakuan tersebut. Ya. Di zaman ini masih ada ya, dan baru-baru ini muncul di negeri jiran. Negeri apa? Negeri jiran. Ya. Negeri tetangga. Coba tetangga kita apa? Malaysia. Ya. Muncul ya seorang yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul. Waliyadzubillah. Ternyata di zaman ini juga masih ada. Ya. Dan siapa yang membenarkan pengakuan tersebut, dia telah kufur. Ya. Sebagaimana kufurnya orang yang mengatakan atau mengaku ya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya. Dalilnya bahwasanya Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Ya. Sungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis sahih mengenai kisah syafaatul uzma di padang mahsyar, ya, bahwasanya manusia mendatangi Nuh dan berkata kepadanya, "Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard." Wahai Nuh, sungguh engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya. Maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam dan tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Dan Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian, akan tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya. Dan kemudian kita juga meyakini bahwasanya para rasul adalah manusia biasa, dalam artian mereka berasal dari keturunan manusia, ya, keturunan manusia yang tidak mengetahui rububiyah atau tidak memiliki sifat rububiyah
dan juga uluhiyah sedikit pun. Ya, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dialah Allah Azza wa Jalla, ya, zat yang mengetahui perkara yang gaib, ya, dan dia tidak menampakkan perkara gaibnya kepada siapapun kecuali yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Dari kalangan para rasul di sini ada dua, yaitu malaikat dan para nabi. Ya. Para malaikat dan para nabi hanya mengetahui perkara gaib yang memang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ya. Maka di sini kita bisa simpulkan ikhwas sekalian, bahwasanya siapapun yang mengaku mengetahui perkara gaib, ya, selain nabi atau selain para rasul dan para malaikat, maka kita pastikan bahwasanya dia telah berdusta atau pendusta, ya. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan, ya, mengaku mengetahui perkara yang gaib, karena perkara gaib ini merupakan kekhususan bagi Allah tabaraka wa taala, ya. Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beriman kepada para rasul mengandung 4 hal, ya. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar datang dari sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Sebagaimana tadi beriman kepada kitab, yakni mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut berasal dari sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Pun demikian, ya, para rasul, dan alhamdulillah kaum muslimin adalah, ya, mereka yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul, ya. Beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Kita mengimani Isa alaihi salam sebagai rasul, kita mengimani Musa alaihi salam sebagai rasul, kita mengimani Daud alaihi salam sebagai rasul dan yang lainnya, ya, sebagai nabi dan rasul, ya. Hanya muslim yang mengimani seluruh nabi dan rasul. Adapun yang lainnya, ya, mereka mengimani sebagian dan, ya, mengkufuri sebagian yang lainnya, ya. Bahkan, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, mereka dari kalangan Bani Israel itu kebiasaan mereka dari dulu adalah membunuh para nabi, ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, ya. Mereka membunuhi para nabi tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Barang siapa mengingkari salah satu risalah dari para rasul, maka ia telah mengingkari risalah semua rasul, ya. Mengingkari salah satu dari risalah rasul berarti ingkar kepada seluruhnya, ya. Dan sifat seorang mukmin adalah beriman kepada seluruh rasul, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya. Qulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwasanya, ya, para rasul itu didustakan oleh kaumnya, ya. Sebagaimana Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhim mursalin, ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul, ya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang yang mengingkari risalah seluruh rasul, padahal tidak ada seorang rasul pun ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, ya. Di sini Allah mengatakan bahwasanya kaum Nabi Nuh itu mengingkari al-mursalin, seluruh rasul, padahal ketika itu, ya, ketika diutusnya Nuh alaihi salam kepada mereka, tidak ada rasul selain beliau, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ingkar kepada salah satu rasul berarti telah ingkar kepada seluruhnya, ya. Ingkar kepada salah satu rasul telah ingkar kepada seluruhnya. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin, ya.
Ingkar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ingkar kepada Isa alaihi salam, berarti ingkar kepada Musa alaihi salam dan seluruhnya. Kata. Ya. Makanya yang mengimani seluruh nabi dan rasul hanya muslim. Hanya muslim. Adapun yang lainnya mengingkari sebagiannya. Ya. Ini yang pertama yang harus kita ya imani tentang rasul. Ya. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui. Ya, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui. Ya. Adapun yang belum kita ketahui, kita mengimaninya secara global. Ya. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar mereka yang sahih riwayatnya. Membenarkan kabar-kabar mereka atau kabar-kabar tentang mereka atau dari mereka yang sahih riwayatnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya ikhwas sekalian. Nah, yang ke-19 di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya wajib atas kita mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul, ya. Penutup para nabi dan rasul. Ya. Dan beliau adalah rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Ya. Penutup para nabi dan rasul dan diutus kepada seluruh umat manusia, dan ini merupakan salah satu dari keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau atas seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Bu'itsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Ya. Para nabi dan rasul ya sebelumku diutus kepada kaumnya saja secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ya. Makanya tidak ada alasan atau tidak ada uzur ya atau tidak ada pilihan bagi ya kita manusia setelah diutusnya beliau kecuali beriman dengan apa yang beliau bawa, kecuali dengan masuk Islam ya dengan Islam yang beliau bawa, kecuali beriman dengan syariat yang beliau bawa. Ya. Jika dia asalnya seorang Yahudi, maka dia wajib ya masuk Islam dengan Islam yang dibawa oleh beliau. Jika dia awalnya adalah seorang Nasara, maka dia wajib masuk Islam yang dibawa ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita juga meyakini bahwasanya beliau adalah ya hamba Allah ya yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Dan itulah makna daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, hambanya yang tidak boleh disembah. Karena dia hamba, karena beliau hamba adalah karena beliau hamba maka tidak boleh disembah. Wa rasuluhu, dan utusannya, karena beliau adalah utusan Allah maka tidak boleh didustakan, harus diimani. Ya. Inilah makna daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ini adalah dua sifat yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disematkan kepadanya, dan sebaik-baik sifat ya adalah kita menjadi hamba Allah tabaraka wa taala. Ya, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah hambanya. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mensifati beliau dengan sifat abd, hamba. Ya. Maka sebaik-baik sifat adalah kita menjadi hamba Allah tabaraka wa taala. Dan beliau adalah makhluk yang paling utama dan yang paling mulia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Khairul bashar, khairul anbiya wa khairul bashar, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik manusia. Ya, manusia terbaik
ya, derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling mengetahui bagaimana menempatkan posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diberikan kepada Allah tabaraka wa sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada beliau tanpa mengurangi, ya, dan tanpa melebih-melebihkan, ya, tanpa ghulu, ya, tanpa tafrid, tanpa ifrat, ya, sesuai dengan yang Allah azza wa jalla berikan kepada beliau, ya. Dan bentuk kecintaan kepada beliau pun ahlu sunnah tidak melampaui batas, ya. Bentuk cinta kepada beliau adalah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan perintahnya, ya, bukan dengan yang lainnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meskipun itu diklaim sebagai bentuk kecintaan kepada beliau. Karena kalau seandainya itu adalah bentuk kecintaan, niscaya para sahabat telah mendahulu kita untuk melaksanakannya, ya. Dan ada sebuah kaidah yang masyhur di tengah-tengah para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang baik, ya, maka niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk melaksanakannya. Jika merayakan perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk melaksanakannya. Nyatanya, ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan, ya, kepada kita bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melaksanakan hal tersebut, ya. Maka cukup itu sebagai hujjah atas kita untuk meninggalkan hal-hal yang demikian, meskipun dengan klaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah termasuk bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan ibadah ini sifatnya tauqifiyah, harus berdasarkan kepada dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kemudian di sini ada riwayat yang menjelaskan tentang kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah bahwasanya beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kaumnya saja, ya. Maka barang siapa yang mendakwahkan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia sesat dan kafir, ya. Demikian ikhwah pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Insyaallah dari prinsip yang ke-15 sampai prinsip yang ke-19, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan bersama-sama ini, ya, semakin mengokohkan keimanan kita, ya, kepada Allah tabaraka wa taala dan juga hari akhir, ya, bahwasanya kita semua, ya, kita semua atau tugas kita semua di dunia ini adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan kita harus mengimani dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang kokoh prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, di mana banyak manusia yang menyimpang dari prinsip-prinsip ini, ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah azza wa jalla membimbing kita, ya, mengarahkan kita, memberikan kepada kita petunjuk dengan mengimani apa yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan para ulama yang berpegang teguh dengan itu semua, ya, sampai hari kiamat kelak. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.